Timnas Jerman memang dikenal sering melahirkan pemain-pemain luar biasa hebat. Sebut saja Franz Beckenbauer, Oliver Bierhoff, Dietmar Hamann, Oliver Kahn hingga Mesut Ozil dan Toni Kroos yang berhasil membawa negaranya juara Piala Dunia 2014. Tetapi di awal era 2000-an, kita mengenal sosok Mikael Ballack, pemain yang pernah membela beberapa klub besar dunia, tetapi masalah utamanya dia selalu gagal di partai puncak sehingga digelari sebagai Mr. Runner-Up. Seperti apa kisah kehebatan Mikael Ballack dan mengapa dia dijuluki sebagai Mr. Runner-Up? Simak kisahnya. Ia lahir di Gorlitz, sebuah kota di Bezirk Dresden, Jerman Timur yang melintasi perbatasan Polandia. Dia adalah anak tunggal dari Stefan Ballack, seorang insinyur, dan istrinya Karin, seorang sekretaris. Keluarganya pindah ke Chemnitz ketika Ballack masih sangat muda dan di sanalah dia mulai bermain sepak bola. Ballack bergabung dengan Chemnitzer FC pada usia 7 tahun. Dan bahkan memainkan 49 pertandingan untuk mereka. Dia kemudian bergabung dengan FC Kaiserslautern, di mana dia langsung menghantam Bundesliga seperti badai. Dia mengangkat gelar Bundesliga bersama klub dan kemudian menjadi pemain reguler. Kebangkitan gelandang muda dinamis asal Jerman ini menarik perhatian beberapa klub terbesar di Eropa. Dia akhirnya pergi ke Bayer Leverkusen dan menandatangani kontrak untuk mereka pada usia 22 tahun seharga 4 juta, yang saat itu cukup banyak untuk seorang pemain berusia 22 tahun. Tahun 1999 hingga 2002 dia tinggal di sana, tetapi Leverkusen hanyalah batu loncatan bagi pemuda Jerman yang ambisius ini. Di Leverkusen, di mana Ballack berubah dari pemain muda ajaib yang menarik menjadi salah satu yang terbaik. Saat itu juga di mana Ballack mendapat peran menyerang oleh pelatihnya, dan dia tidak mengecewakan mencetak 27 gol di Liga dan 9 di Eropa selama 3 tahun yang istimewa di klub Jerman. Disinilah kutukan malang Ballack dimulai. Pada tahun 2000, Leverkusen hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengangkat gelar Bundesliga melawan tim kecil Unterhaching. Tetapi gol bunuh diri dari Mikael Ballack sendiri mengirim Leverkusen ke kekalahan telak 2-0. Saat Bayern Munich merebut gelar dengan kemenangan melawan Werder Bremen, ini adalah kekalahan telak bagi Ballack yang masih muda, dan tahun 2001-2002 adalah tahun kekecewaan dan nasib buruk lainnya karena Leverkusen harus kehilangan keunggulan 5 poin di puncak klasemen dengan 3 pertandingan tersisa. Borussia Dortmund akhirnya menggenggam gelar. Ballack juga kalah di final Liga Champions pertamanya melawan raksasa Spanyol Real Madrid. Ini tidak akan menjadi kutukan jika Ballack tidak kalah di final lainnya. Dan ya, dia kalah. Pada tahun yang sama, ia kalah di final di FB Pokal atau Piala Jerman 4-2 dari Schalke. Musim itu dijuluki sebagai Treble Horror dan media Inggris menyebut mereka sebagai Bayer Leverkusen. Musim berakhir dengan kekalahan final Piala Dunia 2002 di mana Ballack absen di final karena akumulasi kartu kuning. Ballack memenangkan pemain terbaik Jerman tahun 2002 terlepas dari semua peristiwa malang yang dia alami tahun itu. Pada tahun 2000-an, bagaimana kebijakan transfer Real Madrid masuk yang terbaik dari tim lain sehingga mereka mengubah mata dunia dan menjadi yang terbaik. Setelah Ballack tampil impresif dalam kekalahan terakhir melawan Galacticos, Real Madrid tertarik untuk mengontrak pembangkit listrik Jerman itu. Piala Dunia yang menakjubkan membuat mereka berusaha lebih keras lagi. Ballack memutuskan untuk tetap di Jerman
dan secara mengejutkan pindah ke tim rival Bayern Munich. Dia menandatangani kontrak seharga 12,9 juta euro dengan tim Munich di musim pertama. Dia memenangkan Bundesliga lagi dan di DFB Pokal, mengalahkan mantan klub FC Kaiserslautern di partai final. Tidak butuh waktu lama untuk kutukannya menyerang balik. Di musim keduanya bersama Bavarians, dia kalah di Bundesliga dan di DFB Pokal dari Werder Bremen. Ballack membalas di musim ketiganya, meraih 2 gelar lagi. Manajer baru bahkan membuat klaim yang menyatakan bahwa Ballack adalah salah satu gelandang terbaik yang ada di dunia. Dalam 4 musim di Bayern, Ballack memenangkan 3 gelar ganda Bundesliga dan di DFB Pokal, mencetak 44 gol dalam 107 pertandingan Bundesliga antara 1998 hingga 2005. Antara 1998 dan 2005, Ballack mencetak total 61 gol di liga domestik. Namun dia dikritik habis-habisan karena tersedak dalam pertandingan-pertandingan penting. Pada tahun 2006, Ballack bergabung dengan klub London Chelsea. Dia memilih mereka daripada Manchester United, Inter Milan, Real Madrid, dan AC Milan. Di Chelsea, dia berada di masa jayanya. Di Chelsea, ia juga sempat memakai nomor favoritnya, 13. Pada 27 Agustus 2006, Ballack melakukan debutnya di Liga Primer untuk Chelsea melawan Blackburn Rovers. Pada 12 September, dia mencetak gol pertamanya untuk klub dalam debutnya di Liga Champions melawan Werder Bremen. Dia menerima kartu merah pertamanya melawan Liverpool dalam kemenangan 1-0. Tahun itu, Chelsea memenangkan Piala FA dan Piala Liga. Ballack cedera di partai final Piala FA, tapi dia menjadi starter untuk The Blues di final Piala Liga. Chelsea meninggalkan Ballack dari skuad Liga Champions mereka untuk penyisihan grup 2007-2008 karena mereka menyadari bahwa cederanya akan mencegahnya memainkan peran yang berguna dan lebih memilih untuk membawa Steve Sidwell yang fit sepenuhnya. Pemain internasional Jerman itu menjalani operasi pergelangan kaki di musim panas dan Chelsea tidak bisa mengambil resiko dia tidak mendapatkan kembali kebugaran penuhnya sebelum akhir babak penyisihan grup. Dengan demikian, Ballack tidak bisa bermain di Liga Champions sebelum babak sistem gugur dimulai pada bulan Februari. Klub hanya dapat memilih 23 dari kemungkinan 25 pemain untuk skuad Liga Champions karena peraturan UEFA yang baru tentang pemain yang dilatih oleh asosiasi dan pemain yang dilatih oleh klub. Akibat peraturan ini, Chelsea juga tidak bisa memilih pemain muda Scott Sinclair dan hanya bisa memilih 23 pemain karena satu-satunya pemain yang dilatih klub mereka adalah John Terry. Untuk alasan ini, dianggap tidak bijaksana untuk bertaruh pada Ballack yang memang belum fit sepenuhnya. Ballack membuat comeback yang sangat ditunggu-tunggu melawan Liverpool dalam kemenangan Piala Liga. Pada Boxing Day 26 Desember, Ballack kembali bermain di Premier League untuk The Blues dengan hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa. Mari kita maju sedikit. Kini Ballack telah mencetak gol kemenangan untuk The Blues di perempat final Liga Champions melawan Fenerbahce, mengokohkan posisi Chelsea ke semifinal. Sejak Desember, Ballack terus mencetak gol-gol penting. Ia mencetak gol kemenangan melawan Manchester United dalam kemenangan 2-1 yang membawa The Blues kembali ke perburuan gelar. Kini The Blues sama-sama menyamai poin United di puncak klasemen. Sejarah meskipun terulang kembali, Ballack dalam performa terbaiknya berakhir dengan treble horror lainnya. Chelsea berakhir sebagai runner-up di Premier League, Piala Liga, dan Liga Champions. Kutukan tidak berakhir di situ. Ballack kembali menjadi kapten tim Jerman, membawa mereka ke final Euro 2008, di mana Anda dapat menebaknya. Mereka kalah dari Spanyol 1-0
ini menjadi musim kedua dalam karir Ballack setelah tahun 2002 ia menjadi runner-up untuk 4 trofi utama. Ballack memulai musim 2009-2010 dengan sangat baik, mencetak gol dan banyak membantu. Kemudian dia cedera saat absen melawan klub-klub besar seperti Arsenal, Manchester United, dan Liverpool. Chelsea memenangkan Liga Utama tahun itu, meskipun hanya sedikit kehadiran pembangkit tenaga listrik Jerman. Di Piala FA, Ballack ditekel oleh pemain Portsmouth, Kevin Prince Boateng, dan cedera parah. Dia tidak hanya melewatkan perayaan trofi, tetapi juga skuad Piala Dunia 2010 Jerman. Tahun 2010 Ballack kembali ke Leverkusen. Dalam pertandingan melawan Hannover 96, Ballack mengalami cedera yang menyebabkan dia tidak bisa bermain untuk klub atau negaranya selama 1 musim penuh. Ini hanya menambah rasa frustasinya karena absen dari skuad Piala Dunia 2010. Dan tahun 2012, Ballack mengumumkan pensiun dari sepak bola. Tahun 2013 dia memainkan pertandingan perpisahannya di Red Bull Arena. Terlepas dari semua kualitasnya, terlepas dari semua keterampilan dan tujuannya, Michael Ballack tidak pernah memenangkan Liga Champions atau Piala Dunia. Fakta ini tidak akan pernah berubah. Pemain seperti Andersen Manchester United dan Ricardo Carvalho Chelsea telah memenangkan Liga Champions lebih banyak darinya. Pemain seperti Steve Mandanda Prancis dan Shkodran Mustafi Jerman telah memenangkan lebih banyak Piala Dunia daripada Michael Ballack. Ronaldinho telah memenangkan segalanya dalam permainan dan dikenang sebagai salah satu yang terhebat yang pernah ada. Skill Ballack lumayan mendekati atau bahkan setara dengan Ronaldinho. Ballack memiliki statistik yang lebih baik, tapi fakta tetap fakta. Ballack meraih trofi lebih sedikit dari maestro Brasil itu dan tidak akan dikenang orang sebagai sosok hebat, melainkan sebagai kutukan. Michael Ballack, ikon dan legenda sepak bola Jerman sejati, legenda Chelsea, Bayern, dan Leverkusen, akan turun dalam sejarah sebagai pesepak bola paling sial yang pernah ada, bahkan mungkin pesepak bola terbesar.